Viral video pembubaran paksa yang dihadiri Gus Nur Sugi di Banyumas. Begini faktanya. Ini bagaimana warga negara punya etika dan moral yang baik sementara ulamanya pun tidak punya etika dan tidak punya moral serta tidak punya akhlak yang baik. Tapi Anda nggak usah mikir sudah, Bu. Nggak usah mikir Indonesia. Percuma sekarang mikir dirimu Anda, mikir dirimu aja. Gina supaya badanmu sehat, jasmanimu sehat, rohanimu sehat. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talamu bainahum yusammawna Allah. Akan ada masa di mana semuanya merasa ibadah yang paling istimewa, suka menghina orang lain, suka mencaci maki orang lain. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar, nggak masalah, nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini ki wong wis. Gak butuh sanjungan, gak tayak-tayakan lagu iki wis. Terserah, aku kudu ngomong kasar ya kasar, halus ya halus. Nggak usah diedit. Pak Nur Sugi, maaf, saya tidak mau menyebutkan Gus Nur Sugi atau Ustadz Nur Sugi karena dia bukan Gus, karena dia bukan Ustadz. Jadi banyak ulama diundang ke istana itu jalannya begini. Sorot matanya setajam ulang waktu berangkat. Residivis atau mantan narapidana yang bernama Nur Sugi, namanya Nur Sugi Raharjo atau apa ini? Ini orang yang ilmu agamanya luar biasa cetek, tapi karena orasinya itu berani melawan pemerintah, menjelek-jelekan presiden, menjelek-jelekan menteri, dan menjelek-jelekan negara ini, dia jadi populer. Sugi Nur itu nggak tahu dia nyantren di mana. Kan ilmu agama itu harus bersanad sebetulnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Karena kalau misal kita belajar ilmu agama tanpa adanya sanad, tanpa adanya guru yang jelas, maka gurunya setan. Potongan video berdurasi 2 menit 10 detik yang diwarnai adu mulut antar warga karena keberatan dengan kedatangan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, warga yang datang ingin memastikan jika Gus Nur menghadiri acara ini tidak untuk menyebar ujaran kebencian. Mereka juga datang untuk memastikan acara tersebut sudah mengantongi izin dari pemerintah desa setempat dan kepolisian atau belum. Yang diharapkan oleh warga tersebut tadi ada beberapa orang di cross-check yang pertama. Mbok nanti ternyata ada ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh panjenengan di wilayah Sukaraja. Mengantisipasi kayak gitu, demikian kata seseorang dalam potongan video tersebut ketika berdialog dengan Gus Nur. Pernyataan tersebut langsung disangkal oleh Gus Nur dengan melemparkan pertanyaan pada warga yang hadir di acara tersebut. Oke, ini mumpung belum pulang, ada gak tadi saya ujaran kebencian, menghasut warga, membenci pemerintah? Demikian tanya Gus Nur. Tidak ada, jawab hadirin lantang dengan diimbuhi takbir. Setelah jawaban tersebut, salah seorang hadirin yang mengaku berasal dari wilayah Sukaraja mencoba untuk memberikan klarifikasi. Namun suasana adu mulut dengan nada tinggi kemudian mewarnai proses mediasi tersebut. Saat ditemui untuk dimintai klarifikasi, salah seorang dari kelompok yang membubarkan acara ini mengaku dari Patriot Garuda Nusantara. Ia dimintai tolong oleh warga sekitar yang merasa resah dengan acara yang dihadiri Gus Nur tersebut. Kemarin sehabis sholat Jumat, ada warga yang melaporkan ke kita di salah satu tempat di wilayah desa Sukaraja, Kulon. Ada pengajian yang dihadiri dari luar wilayah dan tidak ada izin dari RT atau RW setempat. Demikian kata Gangsar Mijil Saputra, selaku Wakil Ketua Patriot Garuda Nusantara, saat ditemui pada Sabtu 29 Januari. Setelah datang ke lokasi, ia membenarkan jika ada sebuah acara yang dihadiri kurang lebihnya 50 orang. Sebagian besar bukan dari wilayah Kecamatan Sukaraja. Betul, malahan di situ ada Nur Sugi dan kawan-kawan. Kita tunggu jam 15.00 waktu Indonesia Barat saya masuk ke situ karena masih dalam pandemik. Kita tanyakan baik-baik, kita izin masuk karena di situ banyak kerumunan, jadi saya tanya masalah vaksin. Demikian terangnya. Setelah ditanya ternyata ada.
Setelah itu kita tanyakan apakah ada izin dari RT atau RW dan kepolisian, ternyata tidak ada. Saya sudah bertanya melalui WA ke perangkat desa, ternyata tidak mengetahui perihal kegiatan ini. Demikian lanjutnya. Selain takut menyebarkan virus COVID-19, mereka yang datang bersama rombongan GP Ansor berjumlah kisaran 15 orang ini merasa resah jika Gus Nur menyebarkan ujaran kebencian di wilayah Kecamatan Sokaraja. Kita semua tahu sendirilah di situ Nur Sugi. Dia itu kalau pengajian kebanyakan nuwun sewu mengajarkan ujaran kebencian. Yang diresahkan masyarakat itu, Mbok kan di situ mengajarkan ujaran kebencian. Demikian ungkapnya. Kepada kelompok pagar Garuda Nusantara, Nur Sugi mengaku datang untuk berjualan madu. Namun Gangsar tidak mempercayai hanya itu tujuannya. Ya saya heranlah, wong jual madu harus berpakaian seperti itu. Sampai ada pengawalnya seperti itu. Kalau mau jualan ya yang fair saja, tidak usah diam-diaman seperti itu. Kalau bilang ke RT RW malah bisa dibantu nanti kan, demikian tuturnya. Setelah kejadian seperti potongan video yang tersebar, ia bersama kelompoknya menunggu hingga acara tersebut benar-benar bubar. Karena ia tidak ingin jika ada yang memancing keributan di wilayah Kecamatan Sokaraja. Sementara itu, Kapolsek Sokaraja AKP Sutrisno ketika dihubungi membenarkan adanya acara perkumpulan tersebut di salah satu rumah warga. Namun pihaknya tidak merasa dimintai izin mengenai acara ini. Betul ada acara ini, tapi kita tidak ada izin yang masuk ke kepolisian. Kita tidak tahu adanya perihal acara perkumpulan ini. Demikian tutupnya. Gus Nur langsung dievakuasi keluar rumah ketika Bansar mulai bersih tegang dengan jemaah pengajian. Acara pengajian yang dihadiri penceramah Gus Nur di Sukaraja, Banyumas nyaris diwarnai kericuhan. Setelah kelompok Bansar mendatangi acara tersebut di rumah seorang warga pada Sabtu 29 Januari. Kelompok Bansar ini tiba-tiba datang saat kegiatan sedang berlangsung. Gus Nur hadir di situ untuk mengadakan presentasi madu dan penggalangan dana. Namun suasana berubah sedikit tegang ketika kelompok Bansar datang dan membuat acara terhenti sementara. Gus Nur pun mempersilahkan perwakilan Bansar duduk di sampingnya dan menjelaskan apa maksud kedatangan mereka ke acara pengajian. Kejadian itu terekam dalam video yang diunggah di channel Gus Nur 13 Official. Acara presentasi Madu Rukiah GN13, Jihad Ekonomi bersama Gus Nur di Sukaraya, Banyumas berakhir ricuh saat kedatangan Bansar. Alasan Bansar mendatangi acara Jihad Ekonomi bersama Gus Nur tersebut karena adanya laporan meresahkan dari masyarakat. Demikian bunyi keterangan pada video. Dalam video itu, seorang perwakilan Bansar langsung menanyakan mengenai soal apakah Gus Nur sudah divaksin. Gus Nur pun menjawab bahwa dirinya sudah divaksin. Gus Nur menunjukkan bukti bahwa dirinya sudah divaksin melalui smartphone miliknya. Lantas perwakilan Bansar menanyakan apakah acara pengajian di rumah warga itu sudah mendapatkan izin dari pihak RT dan RW. Gus Nur pun menjawab bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk presentasi madu. Saya cuma presentasi madu, jualan madu terus galang dana, demikian ungkap Gus Nur. Bansar kemudian berkata, intinya acara ini kami ingin tahu apakah ada acara apa supaya kita bisa clear, demikian ungkapnya. Gus Nur kembali menegaskan bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk presentasi madu. Saya presentasi madu diminta galang dana untuk saudara kita yang kecelakaan. Sudah, demikian kata Gus Nur lagi. Bansar itu lantas menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Gus Nur hadir di tempat tersebut. Masyarakat yang dimaksud Bansar merasa tidak nyaman Gus Nur berada di Banyumas lantaran pernah melihat isi ceramah Gus Nur sebelumnya. Gus Nur bilang setiap kali dirinya datang ke suatu kota, alasan yang disampaikan oleh Bansar ketika menggeruduk dirinya sama, yakni adanya ceramah yang dianggap meresahkan. Yang mana yang meresahkan? Demikian tanya Gus Nur. Bansar itu lantas membahas mengenai video yang ia sebut mengandung ujaran kebencian. Lantas Gus Nur menanyakan konten ceramah mana yang dianggap meresahkan dan mengandung ujaran kebencian. Monggo, yang mana videonya? Nah ini saya senang, baru ketemu nih, kalau selama ini kan katanya-katanya. Demikian ujar Gus Nur. Bansar tersebut tidak bisa menunjukkannya. Mungkin kalau mendadak mencari rada kesulitan, tapi intinya masyarakat tersebut pernah melihat bahkan seringkali melihat ujaran kebencian yang tidak pro dengan pemerintah. Yang menghujat pemerintah dengan terang-terangan, ini kan demokrasi, namun ujaran-ujaran panjenengan tersebut menyudutkan bahkan menjadi provokatif. Jadi mengantisipasi yang seperti itu. Gus Nur lantas menanyakan kepada jemaah, oke, yang pertama, ini mumpung belum pulang, ada nggak saya ujaran kebencian mengajak warga membenci pemerintah? Lantas jemaah menjawab kompak, tidak. Seorang jemaah kesal dengan tingkah Bansar dan mencoba menanyakan maksud Bansar menggeruduk pengajian yang digelar di rumah. Namun seorang Bansar segera menghardik dan memasang badannya.
Bentrokan nyaris terjadi. Seorang anggota Banser mengepalkan tangan hampir memukul. Gesekan lalu terjadi, bahkan anggota Banser ada yang menunjuk. Beruntung masih ada yang bisa meredam ketegangan itu dengan kepala dingin. Gus Nur kemudian dievakuasi dan diarahkan untuk keluar rumah.